Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat form dalam tag dalam HTML ya. Jadi elemen form dalam HTML itu berfungsi untuk mendefinisikan bentuk yang digunakan untuk mengumpulkan input atau masukan yang diberikan oleh pengguna ya. Seperti contoh seperti nama, atau ketika kita mendaftar di sebuah situs itu kita akan memasukkan data seperti nama, password dan sebagainya. Untuk memasukkan data-data seperti itu, maka HTML menyediakan elemen seperti elemen form ini sebagai tempat atau media yang dapat digunakan oleh pengguna situs untuk memasukkan data-datanya ya. Untuk masukkan data untuk elemen form harus ditulis sebagai berikut. Tag tulisan elemen form ada tulisan sebagai berikut. Form harus jangan lupa tag penutupnya, tag penutup untuk form. Maaf kawan, tag penutup untuk form di sini. Oke. Disinilah tempat apa? Disinilah semua inputan akan dimasukkan. Jadi tag-tag yang akan diinputkan ke pengguna harus diisi di dalam tag form ini, di dalam sini. Oke, untuk sementara mari coba kita lihat hasilnya dulu. Kita simpan dulu ini, file ini. Kita simpan di data, HTML new, di bagian 3 ini ya. Atau di bagian 3 ini sini. Di dalam sini ya. Kita simpan di sini ya. Dengan nama form di HTML. Oke, di mana tuh? Form di HTML. Oke, kita lihat ya. Jadi kalau elemen form itu adalah elemen yang berisi elemen formulir ya. Elemen formulir adalah berbagai jenis elemen masukan seperti teks, kotak centang, tombol pilihan atau radio, tombol untuk mengirim dan masih banyak lagi ya. Kalau memperhatikan di sini belum ada efek apa-apa ya. Karena kita belum memberikan input masukan apa sih yang ingin kita minta dari pengguna atau pengunjung dari blog atau website kita. Cara untuk membuat itu adalah dengan di dalam tag form itu sendiri ada beberapa elemen lagi seperti elemen input. Elemen input itu adalah elemen bentuk yang paling penting dalam tag form ya. Elemen itu dapat ditampilkan dalam berbagai cara tergantung pada atribut tipe yang kita gunakan. Salah satu bentuk dari elemen form itu misalkan ini ya, input. Jadi tulis input type. Jadi tergantung dari jenis type inilah efeknya ada. Misalkan type ada type teks, ada yang tipe radio, ada yang tipe submit. Saya akan memberi contoh dengan tipe teks ya. Jadi fungsi dari elemen input tipe teks ini berfungsi untuk mendefinisikan file input teks satu baris yang mendefinisikan sebuah teks ya. Saya Ctrl S dulu ya. Ctrl S, kita lihat hasilnya dulu ya. Teman-teman perhatikan ini kosong, belum ada apa-apa. Oke. Oh sorry. Belum ada tanda kutip, kita tutup dulu. Teman-teman perhatikan. Ya, ini sudah ada kotak untuk diisi ya. Namun di sini kan pengguna tidak akan tahu kalau kotak yang di sini apa maksudnya. Biasanya elemen input tipe teks kan biasanya digunakan untuk meminta seperti nama depan lah, nama pengguna. Di sini saya ambil contoh dengan nama depan saja. Dan juga di sini nama belakang. Oke, begini ya. Ini saya BR. Kita tulis dulu ya. Kita lihat hasilnya. Kamu bisa perhatikan. Di sini sudah ada dua kotak isian yang dapat digunakan pengguna untuk mengisi data-datanya. Jadi di sini misalkan dia bisa mengisi namanya Adi, Yo, misalkan begitu ya. Jadi pengguna bisa memasukkan data-datanya di sini. Untuk lebih bagusnya mungkin kita tambah tag BR saja untuk dia lebih rapi ya. Ctrl S.
Ya, dia jadinya begini. Oke, ini adalah elemen input dengan tipe teks. Ada juga elemen input tipe submit. Kalau elemen input tipe submit itu berfungsi sebagai tombol kiriman ya. Jadi mendefinisikan tombol kiriman untuk mengirim formulir ya. Tulisannya adalah sebagai berikut. Input type sama dengan submit. Oke. Ctrl S, kita lihat hasilnya. Ya, ini adalah elemen input tipe submit. Kalau perhatikan, kalau saya klik ini, dia kodenya belum dapat dijalankan ya. Sebab kita belum memberikan masukan-masukan apa, data-data masukan apa yang supaya kode ini dapat dijalankan. Supaya kode ini dapat tag input tipe submit ini dapat dijalankan atau digunakan untuk mengirimkan data, maka kita harus menambahkan beberapa atribut tambahan seperti apa ya? Jadi atribut input tipe submit ini mendefinisikan sebuah tombol untuk mengirimkan data formulir ke form header ya istilahnya. Jadi form header itu biasanya adalah halaman server dengan script untuk memproses data masukan. Jadi form header sendiri itu dapat ditentukan pada bagian atribut action, pada bagian form. Sebagai contoh, jadi sebagai contoh atribut action itu biasanya ditulis di bagian form sini. Action. Jadi atribut action itu mendefinisikan tindakan yang akan diatur saat formulir dikirimkan. Jadi ketika kita mengklik di bagian submit tadi, maka alamat yang kita isi di sini, alamat kirim. Jadi alamat yang kita isi di sinilah yang digunakan untuk mengirimkan data. Datanya itu disimpan di bagian PHP. Maksud action, sorry ya, tulisannya harus begini, action. Jadi ketika kita mengklikkan submit, klik tombol ini, maka data itu akan dikirim ke sini, alamat ini, alamat yang kita atau alamat atau folder yang kita buat di sini, namanya di sini. Oke. Sebagai contoh misalkan saya Ctrl S, kita lihat dulu hasil dengan ini ya. Klik kirim. Ini kan bisa lihat alamat kirim PHP. Artinya data yang ini, data di sini dikirim ke sini, alamat kirim. Misalkan kita masukkan, namun kalian perhatikan ya, Andi, Yo. Oke, saya kirim ya. Kalau kalian perhatikan, di sini dia masih kosong, tidak ada apa-apa ya. Artinya memang data yang dikirim di sini memang kosong, tidak ada apa-apa. Supaya data ini dapat program dapat tahu data apa yang mau dikirim, maka kita harus menambahkan beberapa atribut. Sebelum kita menambahkan beberapa atribut, saya juga ingin menunjukkan atribut lainnya pada bagian form, yaitu atribut target. Atribut target. Atribut target ini berfungsi untuk menentukan apakah hasil yang diajukan akan dibuka di tab browser baru atau pada browser yang sama. Mungkin untuk contoh ada yang paling dikenal adalah atribut target blank. Oke. Begini ya tulisannya. Blank. BLANK. Ctrl S, kita lihat hasilnya. Kalian perhatikan ya. Misalkan saya klik ini ya. Karena saya sudah menambahkan atribut blank, maka dia akan membuka di halaman baru. Itu adalah fungsi dari atribut target. Oke, seperti yang sudah disebutkan tadi, kalian perhatikan pada ini isi datanya belum dikirim ya. Walaupun kita sudah mengisi ini, namun ini sendiri belum bisa diproses. Karena memang kita belum mengatur kode tertentu untuk dapat program dapat tahu data apa yang mau dikirim. Caranya supaya data apa yang mau dikirim itu dapat diketahui, kita dapat menggunakan yang namanya atribut name. Jadi atribut name itu istilahnya seperti file masukan yang harus disimpan sebagai nama. Jika atribut name dihilangkan, data file masukan itu tidak akan dikirim sama sekali. Seperti yang sudah dicontohkan tadi ya.
Ini data ini tidak dikirim sama sekali. Karena memang atribut name tidak ada. Maka untuk sebagai contoh ya, saya memasukkan atribut name di salah satu sini ya. Di sini misalkan saya tambahkan atribut name-nya sebagai name belakang ya. Saya tulis name belakang. Oke. Name belakang. Belakang. Begini ya. Ctrl S. Tolong perhatikan ya. Oh, sorry. Refresh dulu. Ini Andi Yo. Tolong memperhatikan ya. Ya, sekarang bisa perhatikan. Karena kita sudah menambahkan name tadi, maka dia akan datanya akan dikirim sebagai berikut. Blame belakang yo. Coba kita tambahkan misalnya yo sere. Misalkan kita tulis gitu ya. Ya, kalau bisa perhatikan. Jadi dengan atribut name, program akan tahu data apa yang mau kita kirim. Sementara yang Andi ini kan tidak ada masuk di sini. Sebab belum ada atribut name yang kita masukkan. Jadi sangat penting memasukkan atribut name jika kita ingin meminta data yang dimasukkan itu mau dikirim kan. Sebagai contoh ini juga saya supaya ini ada, supaya ini apanya, ini kita tulis saja depan. Oke. Ctrl S. Kalau kamu bisa lihat efeknya ya. Andi ini ya. Kamu lihat? Iya, kamu bisa perhatikan. Depan Andi, belakang Sere. Artinya data yang akan dikirim ke alamat kirim ke folder alamat kirim PHP ini adalah data orang dengan nama depannya Andi dan juga nama belakangnya itu Sere. Kurang lebih itu ya. Jadi usahakan atribut name ini ditulis dengan apa ya? Agar kita tahu data itu untuk apa ya. Misalkan ditulis seperti itu ya, supaya kita tidak kebingungan nanti saat memproses data tersebut, kita tidak kebingungan. Jadi misalkan atribut value atau nama isi dari atribut name itu harus menggambarkan data yang dimasukkan. Ctrl S. Andi Tere. Oke. Kamu perhatikan? Ya. Nama depan, nama belakang. Oke, itu adalah atribut name. Selain atribut name, ada lagi yang namanya atribut value. Atribut value itu untuk membuat tulisan ini. Kalau yang tadi kan kalau kita ini kan kosong. Misalkan ini ya. Ya, ini kan kalau gini kan kalau kita buka langsung buka datanya kan kosong. Bagaimana kalau kita mau supaya ininya ada tulisannya, ketika dibuka ada tulisannya. Caranya adalah kita menggunakan atribut value. Misalkan gini ya. Saya kasih contoh di sini ya. Value ini value sama dengan isi nama belakangmu di sini. Oke. Ctrl S. Sekarang kita lihat hasilnya. Ya, kamu bisa lihat isi nama belakangmu di sini. Dan ini bisa dihapus. Share. Itu. Kurang lebih demikian ya, fungsi dari atribut value ini. Sama juga dengan ini juga dapat digunakan di bagian atas ini. Isi nama belakang, isi nama depan. Ctrl S, coba kita lihat hasilnya.